Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan dan manajemen sumber daya manusia agribisnis. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Frederika Aristawonga sebagai moderator dan teman-teman saya yang pertama Stefani Wanggadima, dan yang kedua Monika Pantur, yang ketiga Ricardo Tokan. Intinya kewirausahaan dalam agribisnis. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Pentingnya kewirausahaan dalam agribisnis merupakan sebuah kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengendalian, dan fungsi pengawasan serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk. Yang berikut ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, berprestasi, jujur, disiplin, inovatif dan kreatif, berkomitmen tinggi, mandiri dan realistis, terampil, futuristik, cerdas, finansial. Model proses kewirausahaan. Yang pertama, inovasi. Faktor personal yang mendorong keinginan berprestasi, adanya sifat pemasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Yang kedua, pemicu. Faktor personal yang mendorong pemicu, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis. Yang ketiga, implementasi. Faktor personal adanya mengejar pelaksanaan sebagai tangan kanan, pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis mencapai keberhasilan. Yang keempat, proses pertumbuhan. Adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Adanya strategi yang mantap sebagai produk dan tim yang kompak. Adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen personalia dan sebagainya. Adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu. Berikut faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dalam kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, mampu mengetahui target pasarnya. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup untuk usahanya. Keempat, mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Berikut, mampu mengelola waktu secara efektif. Berikut, memiliki tenaga ahli yang dapat dikendalikan. Faktor-faktor penyebab kegagalan dalam kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkompeten dalam mengelola. Yang kelima, kurangnya pengalaman yang dimiliki. Yang berikut, lokasi yang kurang memadai. Berikut, kurangnya perencanaan atau gagal dalam perencanaan. Yang berikut, tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang berikut, tidak mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Manusia tidak memadai. Berikut peran sumber daya manusia dalam agribisnis, yaitu pertanian. Pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan di Indonesia kurang lebih 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Adanya konsep agribisnis membuat sektor pertanian semakin berpeluang besar menekan angka pengangguran. Berkembangnya sektor industri pengolahan hasil pertanian dan penghasil sarana produksi pertanian semakin menambah luasnya lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. Yang berikut, agribisnis merupakan usaha yang mempunyai skala bervariasi, mulai buruh tani skala yang sangat kecil hingga perusahaan dengan skala raksasa. Perlu ada pemikiran serius tentang sumber daya manusia bila ingin pertanian berkembang. Mengelola manusia tidak mudah karena perbedaan karakteristik manusia. Umur, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, keterampilan, emosi, pengalaman, dan lainnya. Yang berikut, fungsi manajemen personalia. Yang pertama, menentukan kebutuhan personel perusahaan. Yang kedua, mencari dan merekrut tenaga kerja. Yang ketiga, mengangkat dan memilih tenaga kerja.
Yang keempat, mengorientasikan tenaga kerja pada pekerjaannya. Yang kelima, menetapkan persyaratan kompensasi dan tunjangan. Yang keenam, mengevaluasi prestasi kerja. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan dan pengembangan. Yang kedelapan, mengadakan promosi atau kenaikan jabatan. Yang kesembilan, menangani pemutusan hubungan kerja atau pemindahan. Yang berikut orientasi kerja. Yang pertama, memperkenalkan perusahaan pada karyawan. Yang kedua, menggalang hubungan kerja. Yang ketiga, menciptakan suasana terbiasa dengan sarana yang ada. Yang keempat, membantu karyawan memulai bekerja. Yang kelima, mengevaluasi perkembangan karyawan. Yang berikut beberapa keuntungan bagi perusahaan agribisnis berskala besar yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, terjadi integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dan tersedia dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, bila mana terjadi persaingan atau kompetisi dalam sumber daya manusia dan sasaran perusahaan agribisnis di masa depan akan berjalan secara tepat guna. Yang keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru. Yang kelima, memperluas informasi sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Yang keenam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. Yang ketujuh, koordinasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Selanjutnya, pada dasarnya tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi. Kegiatan pelatihan misalnya seringkali terbukti mampu meningkatkan keterampilan dan motivasi. Ini pada gilirannya akan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan profitabilitas sebuah organisasi bisnis atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia agribisnis. SDM agribisnis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya yang berperan aktor utama pembangunan agribisnis, termasuk di dalamnya SDM yang bekerja pada sistem hilir dan hulu. Yang kedua, sumber daya yang berperan sebagai aktor pendukung, yaitu sumber daya yang bekerja pada lembaga penyedia jasa pada pengembangan agribisnis. Karakteristik agribisnis yang menghendaki pengelolaan secara integrasi vertikal menuntut kualitas yang baik SDM agribisnis. Kinerja akhir dari agribisnis ditentukan oleh kerjasama yang harmonis. Yang kedua, hal ini berarti SDM yang bekerja pada level paling bawah tidak cukup hanya memiliki orientasi pekerjaan semata atau on the job orient, tetapi harus memiliki wawasan tentang pekerjaan yang lain, wawasan tentang departemennya, wawasan tentang perusahaannya, bahkan wawasan yang cukup tentang industri. SDM agribisnis pada era globalisasi, SDM agribisnis harus memiliki produktivitas tinggi, kejernihan dalam berpikir serta cerdas, kreativitas yang tinggi. Yang berikut menjual kegiatan dasar kewirausahaan. Yang pertama, penjual sebagai profesi. Yang kedua, sifat-sifat penjual yang disenangi pelanggan. Yang ketiga, mendapatkan dan memelihara pelanggan. Wirausaha merupakan suatu proses untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual, atau menyewakan suatu produk barang atau jasa. Kegiatan wirausaha akan menunjang ekonomi keluarga atau pemerintah, baik industri dan perdagangan. Lapangan kerja baru ini akan menampung tenaga kerja baru yang pada hakikatnya mengurangi pengangguran, mengatasi ketegangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memajukan ekonomi bangsa dan negara, pada akhirnya menentukan pula keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan wirausaha juga merupakan suatu kegiatan yang dimana mampu menciptakan suatu barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi manajemen, bahan baku baru, dan pasar baru. Dan berikutnya, menjual kegiatan dasar kewirausahaan profesi penjual. Gambaran seorang penjual profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan menjual yang memasukkan. Yang kedua, dia bangga memilih pekerjaan yang menjual ini.
Yang ketiga, dia memiliki standar etika yang tinggi. Yang keempat, terampil harsh pekerjaannya. Yang kelima, memiliki pengetahuan. Yang keenam, benar bila ada. Yang ketujuh, dia tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar. Yang kedelapan, dia memelihara keutuhan pribadinya dan kemerdekaannya. Yang kesembilan, dia mengetahui bahwa sebuah pekerjaan menjual artinya melayani. Berikut sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli atau pelanggan. Sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli. Para penjual perlu memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat penjual yang baik menurut pembeli: yang pertama, jujur dalam informasi. Yang kedua, pengetahuan yang baik tentang barang. Yang ketiga, tahu kebutuhan konsumen. Yang berikut tipe-tipe pelanggan. Ini perilaku dan cara menanganinya. Setiap bisnis tentu memiliki pelanggan, karena jika tidak ada pelanggan, tentu bisnis tidak akan berjalan. Namun, tahukah kamu, ternyata setiap manusia memiliki 4 tipe perilaku yang berbeda. Tipe perilaku ini dibagi menjadi tipe domain, tipe influence, tipe stage, dan tipe compliance. Sesuai dengan huruf depan setiap tipenya, nama perilaku ini biasa disingkat dengan DIS. Ternyata setiap perilaku ini berpengaruh terhadap pelanggan dan menjadi tipe-tipe pelanggan yang berbeda. Tentu dengan tipe perilaku yang berbeda harus melakukan penanganan yang berbeda pula. Yang berikut ciri-ciri tiap tipe perilaku pelanggan dan cara menghadapi pelanggan. Yang pertama, tipe domain. Pelanggan dengan tipe perilaku domain cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan menuntut segala sesuatu yang diinginkan dengan cepat. Sesuai artinya, yaitu dominan. Pelanggan dengan perilaku ini sangat suka memegang kendali akan keputusan, sangat tegas, selalu ingin menang, berbicara secara tertuju, dan apabila tidak puas maka akan segera pergi. Yang kedua, tipe influence. Pelanggan dengan perilaku influence atau I ini sangat baik dalam merangkai kata, intonasi, dan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Mereka sangat antusias dan kreatif memunculkan berbagai ide, suka menjadi pusat perhatian, dan mereka juga dapat membangkitkan mood dan mencairkan suasana. Yang ketiga, tipe stage. Tipe perilaku pelanggan stage atau S adalah tipe pelanggan yang paling tidak menyukai konflik. Dia akan mudah menyetujui apa yang kamu katakan. Kebalikan dari tipe influence, tipe stage tidak suka menjadi pusat perhatian. Mereka adalah tipe pendengar yang baik dan cenderung membantu kamu dalam memudahkan proses pelayanan. Yang keempat, tipe complaint. Dari tipe-tipe pelanggan di atas, tipe pelanggan dengan sifat complaint adalah yang paling menuntut kesempurnaan dan akurasi yang sangat tinggi. Mereka handal dalam mencari toleransi sebab akibat, berbagai kejadian logis, berbicara menggunakan data, dan tidak terlalu menyukai keramaian. Sekian dari hasil kerja kelompok kami ucapkan terima kasih.